Selamat siang buat rekan-rekan ternak. Jumpa lagi bersama Bolong Jawa Ternak. Kita mau review sedikit tentang tips memilih jantan dan betina untuk calon indukan KUB ya. Jadi buat rekan-rekan ternak semua, supaya tetap berkembang channel Bolong Jawa Ternak, jangan lupa di subscribe ya, supaya tetap berbicara kita di peternakan ini ya. Jadi yang pertama yang perlu kita pahami dalam memilih calon pacak, apalagi pacaknya untuk anakannya untuk pedaging ya, yang perlu kita pahami yang dasar aja lah ya. Yang pertama, usahakan ayamnya lincah, agresif, tapi tidak takut kepada orang gitu ya. Ini dia nggak takut tapi lincah dia. Ini KUB PPG, jantan KUB PPG umur 8 bulan nih. Jadi yang perlu kita pahami pertama, usahakan yang paling pertama mempunyai kaki yang besar, dan juga sisiknya harus rapi, sisik kakinya harus rapi, besar. Yang kedua, mempunyai bulu yang tersusun rapi dia. Nah, itu yang kedua. Dan mengkilat dia, kilat. Dan kalau bisa untuk jenis KUB yang kita cetak untuk calon indukan, calon DOC untuk pedaging nantinya, usahakan jantannya yang besar atau yang jumbo begitu, supaya anakannya juga nanti bila kita mengejar bobot tetap kita dapat di 70 hari 10 kilo ya. Yang ketiga, jengger yang merah bersih, itu yang ketiga ya. Nah, dan mata bening, matanya wajib bening. Mana nih matanya nih? Nah, bening dan agak ke dalam dia seperti ini. Ini pacak KUB. Kalau dijadikan pacak dia pasti sangat bagus. Ini untuk jantannya ya. Dan untuk calon pacaknya, upayakan jelas asal usulnya atau jelas dari mana pacak yang kita dapatkan, karena takutnya di saat kita membeli atau mencetak KUB yang tidak tahu galurnya dari mana, takutnya sudah disilangkan. Jadi kita tidak mencetak KUB murni lagi, sudah silangan dia. Pasti berpengaruh kepada keturunannya nantinya ya. Itu untuk calon pacak. Kalau untuk betina, untuk kita jadikan petelur betina ya, nih kalau misalnya yang seperti ini umur 7 bulan ini, itu yang di agak besar itu, bulu wajib mengkilat, kaki kalau bisa usahakan yang besar. Nah, seperti ini dia. Ini sangat bagus untuk dijadikan petelur. Harus lincah. Nah, gitu. Harus lincah dia. Karena ayam yang aktif pasti ayam yang sehat.
Nih, ini KUB juga. Jadi bila kita mengawinkan pacet KUB yang usianya lebih tua dengan betina, pasti menghasilkan DOC yang unggul. Nah, nih. Kita terus seperti ini ya. Nih. Dia kakinya harus agak jumbo, sisik tidak terkelupas, dan juga tidak ada luka, tidak ada cacat di sini. Mata bening. Dan satu lagi yang harus diperhatikan dalam memilih calon indukan, harus diperiksa apanya, ekornya di belakang. Tidak ada kapur-kapur yang menempel. Harus bersih dia. Jadi kalau di ekornya sudah bersih, kita pastikan tidak ada gejala penyakit yang di dalam perut ayam. Jadi untuk kawan-kawan ternak yang mencoba ternak ayam KUB, khususnya PPG, wajib menggunakan mesin tetas. Karena PPG atau KUB khususnya hanya 10% sifat ngeramnya. Yang mana telurnya nantinya bila dieramkan oleh KUB, maka dinyatakan pasti tidak akan menetas. Karena hanya 10% sifat ngeramnya. Sedangkan 100% untuk sifat ngeram, belum tentu telur yang dirami itu bisa jadi di 80 atau di 90%. Apalagi hanya 10%. Jadi bila kawan-kawan ternak memelihara ayam KUB, wajib menggunakan mesin penetas. Untuk rekom buat kawan-kawan ternak, bila ingin memesan mesin penetas, ada kawan ternak kita juga di tebing, Bang Rahadian juga ada ya. Di Medan juga ada Bang mesin tetas. Rekom buat peternak, bila ingin membeli mesin penetas pada Bang Rahadian atau Bang mesin tetas. Nah, seperti ini dia. Ini calon-calon pacet KUB yang nantinya akan kita cetak untuk menghasilkan DOC yang berkualitas. Seperti inilah bulunya bila ayam yang sangat baik untuk dijadikan pacet. Dia tersusun rapi dan mengkilat seperti ini. Jengger berwarna merah, mata bening, dan agak masuk ke dalam dia. Nah, nih. Nggak usah kita edit lah ya, langsung aja. Karena tujuannya di sini untuk berbagi. Jadi saya rasa itu aja ya buat teman-teman ternak semua. Cara untuk memilih calon indukan KUB betina dan jantan tadi sudah kita jelaskan ya. Pastikan semuanya sehat ya. Dan kalau bisa jadwal vaksin dari indukan, dari DOC sampai dengan indukan, kita tahu apabila kita membeli posisi indukan KUB di masa yang sudah 5 bulan, upayakan membeli calon indukan dari orang yang jadwal vaksin tertera ya, atau bisa kita percaya begitulah. Jangan asal beli, tapi vaksin dari DOC sampai dengan umur 5 bulan tidak ada. Jadi sangat rawan untuk calon indukan kita.
apakah itu NDIB dari DOC, Gumboro, Indela Sota, atau diindukan nanti di Koriza. Jadi harus ketahui sebelumnya sebelum membeli calon indukan KUB, karena banyak juga pedagang atau penjual indukan yang dari DOC sampai dengan besar tidak pernah terkena vaksin. Jadi itu sangat rawan, apalagi kita mau cetak DOC yang nantinya pasti sampai dengan akhir kita pelihara. Jadi wajib kita ketahui gimana cara atau trik rekod vaksinnya dari DOC. Itu, jadi saya rasa cukup itu aja ya buat kawan-kawan ternak semua. Jadi bila ada yang kurang paham atau juga kurang lengkap saya menjelaskan, kawan-kawan ternak boleh dicek atau ditulis di kolom komentar ya. Saya rasa sekian dan cukup. Terima kasih ya.